terus doa tengah malam itu mulai dari jam 12 sampai nanti habis subuh. Subuh jamaah, terus duha, habis duha istirahat. Saya mungkin aktivitas di kantor dan tidak efektif, kerja saya itu nggak produktif lah bahasanya. Tapi lebih banyak itu kalau sudah ini ngantuk kan, produktivitasnya kan kurang itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada tabayun kali ini kita hadir di tengah-tengah kita Mas Tri Joko Margono. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, Mas Tri Joko atau Mas Joko. akrabnya Mas Joko ya. Siapa yang nggak kenal beliau? Istilahnya the king of property ya. Istilahnya di Lampung ini siapa yang nggak kenal beliau sebagai raja properti dan siapa di beberapa titik di Lampung. Saya ingin bertanya Mas Joko, apa sih prinsip hidup Mas Joko waktu kecil hingga bisa menjadi di tempat seperti ini kan nggak ujuk-ujuk menjadi seorang mental yang kuat. Waktu kecil seperti apa orang tua Mas Joko mendidik untuk saat seperti hingga sampai seperti ini? Ya, kalau orang Jawa itu kebanyakan kan prinsipnya kan sebenarnya sederhana aja, Mas. Kalau kamu mau sukses, kuncinya cuma satu. Prihatinnya di awal-awal, di saat kamu kecil, saat kamu muda, gitu. Jadi saya kalau dengan dunia puasa Senin Kamis, saya udah dari kecil sudah mulai. Iya. Itu kebiasaan itu dari umur berapa, Jago? Ya 4 SD kalau nggak salah ya. Luar biasa 4 SD. Ya cuma ya waktu dulu kan belum ada perjalanan spiritual yang mengukuhkan itu kan. Itu memang kebiasaannya itu ditempa sama orang tua atau memang kebiasaan timbul sendiri gitu? Lingkungan kita mau membuat itu. Dan lingkungannya di mana itu? Enggak, di rumah saya itu memang sudah ada om yang tinggal di rumah saya, bahkan dia juga ada puasa Daud. Yang itulah kita juga kebawa. Terus sholat malam gitu, kami dari kecil sudah sholat malam, tidur di luar rumah gitu sudah mulai dulu. Walaupun secara pengetahuan masalah agama kita juga enggak abangan lah kalau saya bilang gitu. Tetapi prinsip Jawanya itu melekat, prihatin. Bahkan kita harus lebih peduli kepada orang yang lebih prihatin dari kita gitu. Lebih tidak ada ya. Jadi kita bahasanya kalau sekarang kan trennya kan sedekah. Kita sedekah itu juga menjadi kebiasaan. Dulu itu sudah itu puasa, sholat malam, sedekah itu. Walaupun kita tidak memberi berharap feedbacknya, berharap balasannya, kita sudah karena kebiasaan yang melakukan itu dan tidak pernah berpikir apa jadinya, apa dapatnya, nggak ada. Itu waktu kecil tuh Mas Joko tuh udah tergambar belum? Pengen apa sih saya sebesar nanti gitu? Ketika dia melakukan pagi ya ritual spiritualnya udah ditempa, yang ngaji, puasa, sedekah. Memang udah tergambar cita-cita pengen ini besar saya pengen jangan ini jadi ini. Yang lucu sih sebenarnya kan bapak saya itu pandai besi, Mas. Pandai besi, bahkan kaki saya ini kalau dibuka ini nggak ada yang utuh ini. Jadi ada bahasanya itu dendam terhadap ketidakberadaan lah, dendam ketidaknyamanan lah bahasanya. Kita kan kerjanya kan bermodal otot lah gitu. Wah, pada saatnya nanti bahkan kita harus keluar dari masalah ini. Akhirnya bapak saya beralih ke dunia peternakan. Pada suatu saat datanglah tante saya itu sampai bilang nggak mau deketin, bau lah gini. Sampai keluar dari kata-kata saya, oke lah sekarang saya bau, besok saya akan jadi insinyur. Sampai segitu itu keluar dari mulut, gitu, keluar dari mulut itu. Terus pernah suatu saat ada peristiwa saya itu membuang tai ayam bahasanya. Itu kan kalau habis peternakan itu
peternakannya di rumah Mas, bukan di tempat lain. Iya. Rumah ya tempat tidur saya, ini saya di situ, ternak bapak saya. Buang ke sawah kakek saya, ada jembatan itu, saya roboh itu sepedanya. Setiap orang lewat mau nolong, begitu dekatin bau. Hujan lagi, wah di situ tuh sakit Mas. Setiap ini nanti ada orang lewat lagi, kamu tolongin Joko itu ininya, kenapa nggak kamu saja gitu. Orang mau nolong, tapi karena baunya yang saya bawa itu, akhirnya nggak ada orang satupun yang nolong. Nah itu ada, ngapain saya gini amat, saya harus keluar dari masalah ini, saya harus jadi insinyur, gitu batin itu. Tapi yang tadi keluar yang sama tante saya itu. Nah itulah yang memompa keinginan saya, udahlah, pokoknya kita ikhtiar paling minimal adalah tidak lebih jelek dari kehidupan bapak saya. Bapak dulu profesinya memang sebagai pandai besi atau memang? Pandai besi. Pandai besi. Oh, pandai besi, terus habis itu set job kan jadi peternak, terus pandai besi sempat surut, full ke peternakan. Ibu juga ibu rumah tangga? Ibu supporting di pandai besi itu ada namanya jualan pegangan peso itu namanya garan, terus cincinnya itu penguat itu namanya karah, itu jualan ibu saya jualan kayak gitu kan. Itu. Dari bapak ibu itu nggak ada lagi seorang yang sekolahnya yang memang yang ada yang bersekolah malahan. Oh, ibu saya nggak sekolah Mas. Kalau bapak saya sampai kelas 3 SD. Oh, iya. Ibu saya nggak sekolah. Tapi kalau matematika nggak ada yang menang dari ibu saya Mas. Artinya perkalian, pembagian, duit gitu. Ibu saya kan belajarnya kayak simpoa, namanya karah itu cincinnya pegangan peso itu ngitungnya 1 karung, bayangkan. Harus ada hitungan tersendiri. Jadi ya dia ngitung 1 karung ini sih berapa puluh ribu gitu dia bisa. Terus perkaliannya itu kan nilainya kan cuma 1-2 rupiah istilahnya kan, kalikan sekian ribu kan. Tapi dulu bapak sama ibu ketika dengan kondisi kayak gitu pernah memantik daripada anak-anaknya nggak? Kalau nggak salah Mas Joko anak ketiga ya? Iya. Iya, anak pertama, anak kedua. Harus kamu harus kayak gini gitu. Ada seperti itu nggak Mas? Ya nggak sih, nggak ada target tertentu itu enggak. Cuma artinya dikembalikan. Kalau bapak saya itu lebih cenderung apa ya, menganggap kita dewasa moderat lah gitu. Kamu mau jadi apa itu menjadi tanggung jawabmu. Tapi bapak bisanya hanya ini, cuma itu aja. Artinya saya kuliah itu saya jualan peso Mas. Jualan tempat nasi, kalau orang Jawa bilang itu tomblok yang dari bambu itu. Saya jualan itu, bahkan ada kawan saya yang anaknya orang kaya sampai sekarang pun juga ngejek saya, Jok kamu masih ingat nggak jualan peso di pasar Juar? Sampai gitu. Wah, itu kawan setia saya yang anaknya orang kaya itu. Ngikutin hidup saya, aku ikut kamu cek. Ini gitu. Nah, ke pasar tuh sama Arif namanya itu sampai bahkan di suatu masa Arif ini pernah ikut saya di Lampung sini. Menjadi manajer alat berat saya taruh di Jambi. Padahal dia anaknya orang kaya yang dulunya waktu PKL tidur di rumahnya dia. Iya. Itu. Soalnya kan saya pikir bahwa kaum marginal lah ya kehidupan ya Mas Joko orang tua itu ya. Tapi mau bermimpi itu kan kayak kuliah dulu kan sesuatu yang mahal ya. Oh, iya. Tapi terus bagaimana supportnya? Support siapa yang bisa Mas Joko bisa kuliah kalau salah di Universitas Diponegoro ya? Iya. Tapi memang orang tua saya itu prinsipnya kuat Mas kalau kuliah itu. Di kampung saya itu tidak semua orang bisa kuliah. Tapi orang tua saya berprinsip semua harus kuliah. Sampai diajak, kamu itu punya apa kok bisa maunya. Nanti percuma saja gini-gini kan. Kalau di Jawa dibilang dipaido, di apa ya? Enggak inilah. Digugurkan keyakinannya lah. Mau jadi apa itu buktinya orang yang kuliah itu jadi kayak gitu. Itu buktinya juga nggak kerja kan gitu. Tapi bapak saya prinsipnya, ya sudah batasan saya nggak bisa ngasih apa-apa. Cuma kuliah. Kamu kuliah. Dan keluarga saya semua kuliah alhamdulillah. Di sebelah rumah saya itu kaya, tapi anaknya tidak satu pun kuliah. Nah, bapak saya 3 tapi kuliah semua alhamdulillah. Ya, bapak melakukan itu ya. Iya, luar biasa lah. Artinya bapak saya pendidikannya nggak cukup, terus ibu saya nggak sekolah,
tapi memang bahasanya tidak memikirkan harta untuk membiayai itu, bahkan mencarikan bagaimana supaya anaknya sekolah. Iya, lu Mas Joko kan waktu dianuin azam Mas Joko tinggi tuh. Suatu saat saya jadi insinyur, kan insinyur banyak waktu saat itu. Ada insinyur mesin, insinyur pertanian, insinyur sipil. Tetapi terpikir nggak untuk jadi insinyur di bidang sipil gitu? Nggak kebayang Mas. Kebayangnya saya dulu insinyur pertambangan sebenarnya. Insinyur pertambangan, makanya waktu saya lulus saya itu tes pertambangan nggak terima. Dulu kan si pemaru kan namanya. Itu nggak diterima, tapi keterimanya teknik sipil, artinya tersesat di jalan yang benar. Artinya kan ada yang setelah perjalanan ke sini ada yang mesti kita akui. Kita kan sering berdoa, kami sering berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami yang terbaik. Barangkali kalau saya masuk ke pertambangan, nasibnya kayak kawan-kawan saya yang di pertambangan, ternyata saya nggak bisa mandiri, bahkan saya tidak banyak bisa bersosialisasi. Kalau ternyata saya dicemplungkan di sipil yang notabene yang bahkan dulu kalau ada perang itu korban pertama sipil kan. Artinya kan di jurusan yang sangat umum lah. Sipil bangunan. Sipil bangunan artinya tukang lah gitu kan. Sipil bangunan ada sipil gedung kan. Iya. Itu istilahnya kan itulah. Perjalanan itu yang artinya mengukuhkan setelah kita masuk kan kita prinsipnya berbeda lagi. Dengan perjuangan orang tua saya cuma satu, saya harus lulus. Gak ada pacaran Mas kami itu. Artinya prinsipnya lulus gitu. Tapi kondisi kayak saat itu kan kuliah dengan kondisi ekonomi keluarga seperti itu, gimana effort seorang bapak untuk membiayai kuliah, walaupun dulu saat itu kan sangat luar biasa kan? Iya betul. Makanya kan bapak saya juga sudah menyampaikan apa adanya. Mampunya bapak cuma sekian. Kami itu kalau dulu dikasih bekal uang kos itu kalau nggak salah 10.000 sebulan. Uang kuliah saya itu kan cuma 120, semesteran saya 125 apa ya? Tahun 90 ya? Iya, tahun 88, 89, 90 kan gitu. Kan itu. Nah, jadi kita harus pinter-pinter mengelola uang itu. Saya kalau di kampung Mas, di kampung tempat kos saya terkenal namanya Kang Joko. Kang Joko itu tukang bagi kenduri tau gak? Iya. Boleh sampai sekarang pun saya datang ke sana banyak yang ngeroyok. Kan kapan datang ini sampai ibu kos nangis kalau ketemu saya, meluk saya. Saya dulu sering, pokoknya kalau ada orang hajatan atau kenduri ya dulu ya, saya datang terakhir, datang pertama, pulang terakhir kan. Kang Joko yang bagi, nah gitu. Terkenal saya. Nah itu salah satu terobosan untuk ngirit makan maksudnya. Itu kuliah tepat waktu ya? Ya alhamdulillah tepat waktu. Nggak kepikir nggak waktu itu misalnya perkuliah untuk nambah-nambah, kata selain tadi jual pisau ketika kuliah, terus ada ikut jadi proyek-proyek kan, kalau misalnya di sipil tuh banyak proyek-proyek ikut kesana kemari gitu. Bener, dulu itu beda dengan sekarang Mas. Dulu itu saya ngikut dosen saya itu, dulu kan gambar tuh masih pakai Rapido kan. Jadi untuk satu lembar aja itu kan butuh waktu yang luar biasa. Jadi kami sering gotong royong, bahasanya gotong royong sama kawan-kawan, ngambil borongan gitu. Kalau satu orang nggak mungkin. Borongan proyek kita gambar bareng-bareng. Terus perjalanan waktu masuklah namanya LPPU, Lembaga Pendidikan Pekerjaan Umum kalau nggak salah. Itu yang orang-orang PU yang dapat tugas belajar. Lah alhamdulillah setelah itu saya nggak pernah ngambil proyek, tetapi saya menyelesaikan tugas-tugas mereka, tugas statika, mekanika tanah itu yang menyelesaikan saya. Nah nanti saya dikasih duit, mereka kan berduit, tugas belajar dari PU. Nah itu alhamdulillah saya nggak keluar, cuma yang masalah jualan pisau itu kan karena saya sudah kulakan bahasanya, dibekalin sama bule saya harus besok pulang
mengembalikan duitnya ya harus saya jual tetap ini. Kepikir nggak setelah lulus itu pengen jadi pegawai negeri gitu? Wah, itu kalau menjadi pegawai negeri nggak kebayang. Kalau menjadi, kan dulu kalau Kecil. teknik sipil itu kita nggak bilang ini ya, teknik sipil itu alumni yang datang tuh gagah-gagah Mas. Iya. Gagah-gagah lah. Terus ada yang jadi bos, aku sekarang di sini jadi project manager, jadi Kontrak. memotivasi kita. Wah, nggak pernah pikir besok saya di PU, enggak. Wah, saya harus seperti dia itu. Apalagi dulu kan pekerja BUMN itu kan sangat favorit lah, artinya duitnya gede, kerjanya ngebos kan gitu kan. Iya. Nah, itu yang setiap datang alumni, nah itu yang memotivasi kita. Ada yang datang dari Pertamina, ada yang datang dari Wijaya Karya gitu. Dan kita kan dulu sering ada rekrutmen perusahaan BUMN di kampus. Iya. Itu. Jadi pertama kerja itu lulus di mana? Di Untar 2, pembangunan kampus Untar 2 di Grogol. Tarumanegara 2 oleh WKS, Wijaya Kusuma Kontraktor. WKC. WKC ya. WKC. BUMN ya. Bukan, swasta itu, Swasta full ya, swasta. Dulu banyaknya itu di yayasan Pak Harto dulu apa ya namanya itu. Proyek-proyeknya kayak Darmais, kayak gitu, Pramuka gitu, dari proyek-proyek yayasan Butin lah. Dulu ininya WKC itu pertama. WKC itu belum pegawai, masih harian lah. Iya, harian. Harian itu nebeng orang lah. Itu perjalanan luar biasa itu kalau saya ingat itu. Terakhir orang yang ngajak saya itu kan project manager saya, yang bos saya paling tinggi, yang saya ada adanya staf harian, dibayar sehari masuk, dibayar seminggu, di total 7 hari, 6 hari dikalikan sekian. Ujungnya itu ternyata bos saya itu ikut saya juga Mas. Sejak saya di Lampung, dan bos saya ini pindah ke Palembang. Waduh, kasihan saya juga. Ya alhamdulillah, artinya saya mensyukuri diri saya, tapi saya kasihan kok sampean bisa segitunya Mas ini nih. Ya saya sudah keluar gini-gini. Padahal zaman saya itu menjadi motivasi saya, hebat bener Bapak itu, Mas itu sudah punya mobil. Ini orang Klaten juga, artinya yang saya numpang. Iya. Pertama kali numpang saya belum menjadi pegawai, artinya harian proyek. Terus dari situ saya ngelamar-ngelamar itu. Ngelamar, baru diterima menjadi pegawai pertama. Yang pegawai bener-bener itu di Panca Building itu, namanya PT-nya Kaliraya Sari kalau nggak salah itu. Jakarta ya? Ya. Itu sebagai pertama, sebagai staff itu udah megang supervisor gitu? Belum, masih estimator istilahnya. Estimator itu kalau tender kita ngitung RAB-nya, hitung kuantitinya, HPS itu pertama kali itu. Dan itu saya peroleh dengan keyakinan diri. Saya kan alhamdulillah kan kebiasaan di rumah kan sering bantu gitu, jadi kita ringan kan. Begitu di proyek yang saya dibayar harian pun ada orang kesulitan, saya bantu, kesulitan dibantu kan gitu. Terus saya dikasih lah tugas untuk visit lah ke proyek join di Gabir. Nah, ada proyek Pramuka, terus project manajernya itu, kamu ngelamar tempat saya aja Jok, ini pindah tempat saya. Dia nggak ngerti kalau saya itu statusnya harian. Boleh, ini asal gajinya lebih gede, ini kan gitu. Padahal belum gaji saya, upah lah bahasanya. Begitu saya ngelamar ya itu langsung diterima saya. Besok mulai kerja, wah nggak bisa Pak, kalau besok saya kan harus pamitan dulu gini-gini. Gajinya, kamu digaji di sana berapa? Gitu. Saya waktu itu sih bilang sekitar 450 waktu itu. Udah di sini aja, sini sekian-sekian kan gitu. Wah, padahal kalau di total saya cuma 7.000 sehari. 7.000 kali 25 itu cuma berapa itu? Istilahnya itu kali 20 aja 140 cuma ininya. Nggak sampai 200. Wah, ini gaji dan bulanan lagi. Nah, itu mulai semangat lagi itu. Tapi di sela-sela itu kan, nah itulah karena kebiasaan kan, saya juga sering sholat malam, masih
masih dulu punya mimpi saya tuh bisa diterima di Waskita. Waktu saya awal-awal lulus itu sudah ngelamar di Waskita, tapi nggak pernah dapat panggilan. Nah, suatu saat waktu saya sholat malam itu, kayaknya tergerak saya harus nulis surat lagi ya nih. Saya ceritakan saya pernah melamar Waskita tanggal sekian, saya arsipnya ada di saya gini gitu kan. Minggu besoknya saya tuh dapat panggilan. Waskita. Iya, untuk tes gitu. Wah, di tes di Waskita itu udah kayak reunian, itu isinya kawan-kawan senior nih. Ini kayak reunian lah itu. Dia asik juga itu. Jadi nggak ada turun mental lah, artinya kan gitu. Jadi banyak rekrutmennya kan banyak. Nah, itulah perjalanan kita awalnya di Waskita setelah dari Kaliraya Sari. Terima saat itu ya. Iya. Ditempatkan langsung Jakarta ya. Enggak, tempatkannya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat Mas itu. Cuma di Jakarta itu cuma orientasi aja 6 bulan itu. Dulu ada proyek Shangri-La Hotel sama BNI Tower kalau nggak salah itu, terus Bank Exim itu Waskita sangat populer. Kalau building dulu kan zaman saya kalau nggak total pasti Waskita zaman-zaman itu. Lalu ke arah sini kan udah banyak banget yang dunia struktur kan. Iya, prinsipnya perjalanannya Mas Joko itu luar biasa ya, dari karyawan Waskita terus banting setir untuk buka sendiri ya. Iya itu. Itu gimana ceritanya itu bisa? Ya, kan karena tadinya apa namanya orang sudah nggak punya kan, orang nggak punya, jadi orang di Waskita kan bahasanya kan gaji itu utuh, belum tunjangan di lapangan, belum uang makan di lapangan, belum uang lain-lain lah di lapangan. Namanya proyek kan tahu sendiri, kadang saya kan tenaga teknik meng-ACC opnam, kadang mandor ngasih, pemborong ngasih kan gitu. Nah itu kawan-kawan buru-buru menikmati. Nah kalau saya bahasanya pengen mengembangkan lah. Orang pada beli moge, saya ternak sapi, saya bikin minimarket di ini. Jadi ikhtiar itu saya belum menikmati. Kawan-kawan sudah punya motor gede, Harley, beli ini gitu. Kita mah nggak kepikiran. Mikirnya itu, cita-citanya apa? Paling tidak saya besok harus bukan lagi nyaman di sini, tapi nilainya harus aman lah. Kan kehidupan di employer dari tenaga atau apa namanya pegawai itu ternyata memang romantikannya pasti nggak aman lah. Misalnya saya dulu kan di Padang, terus Padang itu Waskita punya kebijakan merger menjadi wilayah 1 Padang, Sumatera Utara, Aceh, terus wilayah 2 Jambi, terus apa namanya Bengkulu, Lampung, Palembang gitu. Nah akhirnya kan wilayahnya tadi cuma Padang doang, sekarang saya masuk ke Lampung yang wilayahnya gede, habis itu lebih luas lagi. Nah ini tadinya kita project manager, artinya walaupun di kolam yang sempit kita sudah jadi kepala ini lah, itu balik lagi jadi ekor. Di sini kan udah banyak senior lah, itu kan romantikanya kita harus kayaknya kita lebih enak inilah. Tapi memang karena satu, saya punya hobi dari dulu itu, seneng berbisnis lah, seneng mencari nilai aman lah, pendapatan itu cari aman. Dan saya bangun rumah kayak gini ini bahkan nyicil dari uang yang nggak seberapa terus sampai sekarang itu. Harusnya ada kolam renangnya, sampai sekarang juga belum selesai gitu. Itulah. Berarti yang tanamkan dulu, pancangkan, nanti insya Allah berjalan step by step ya. Ya saya dengar juga kalau Mas Joko ini ya jatuh bangun ya dalam membuat sebuah bangun usaha, bahkan sampai puluhan miliar ya hutang yang itu, tetapi dengan keajaiban Allah tapi semuanya bisa selesai. Itu bisa ceritakan nggak itu sampai puluhan miliar itu seperti apa? Saya dengar duit 1 miliar itu saya belum seperti apa. Ya kalau nilai itu kan sederhana banget. Kalau misalnya alat eskavator gitu kan nilainya zaman dulu 900 itu kan, kalau 10 aja cuma utang 10 eskavator sudah 100, padahal unit saya kan lebih banyak dari 10 kan, lebih dari 10 kan. Nah itu
kelipatannya itu. Terus kita itu tadinya itu saya sebenarnya sudah menjalanin secara finansial saya lancar, Mas. Sudah nyaman lah, sudah nyaman. Saya sudah sudah punya alat berat yang notabene tidak hutang, terus nggak ini. Terus masuklah saya komunitas yang tadi Apaksi itu, yang notabene mohon maaf kawan-kawan kita kan banyak sipit kan. Lah itulah yang memotivasi, kamu hidup nggak tanpa hutang itu kamu gimana maju, gimana inilah. Itulah yang kita akhirnya kan jadinya mungkin saya kalau bertahap akan juga tercapai aset saya unitnya akan sebanyak itu, tapi mungkin perlu proses lama. Kita langsung berani investasi dengan utang itu. Nah ternyata saya tahun 2008 itu kan haji saya. 2008 haji. Nah, setelah perjalanan haji saya itu merosot terus tuh, turun. Bayangkan 2008 proses jatuh yang pelan-pelan tuh sampai 2010 klimaksnya itu. Habis itu 2010. Titik nadirnya. Iya, ya habis itu. Ternyata setelah kita mengalami kebangkitan tuh, ternyata dimaknai bahwa ya itu kan hasil dari doa kita. Salah satu duha kita itu kan, pasti rezeki yang tidak berkah, rezeki yang kotor, bersihkanlah. Nah itu dihabisin, Mas. Semua habis. Bahkan kami tinggal motor, kalau nggak salah motor Brio ya, motor Vario, sorry ya. Sampai sekarang nggak saya jual, nggak saya ini, masih ada di garasi itu motor itu. Tinggal motor itu aja kami kendaraannya. Yang tadinya kita punya double cabin lebih dari 2, punya Innova, punya mobil-mobil TAF yang untuk supporting lapang, habis bisa itu. Nah itu tadilah yang perjalanan kalau ingat itu, waduh. Itu memulainya gimana untuk bangkit dari keterpurukan itu, maksudnya mungkin jadi ternyata memang hidup itu tidak bisa dengan otak kalau bahasanya kan. Ternyata nggak bisa hitung-hitungan itu. Pertama kan kami menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu kan bahasanya kulu bani adama khotoun wa khotounna ila atawabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti ada salahnya, tapi sebaik-baik kesalahan kita menyadari dan meminta ridho, meminta maafnya gitu. Nah itu kita sadari, saya itu sampai berguru kemana-mana, apa permasalahan bisnis saya itu ternyata riba. Karena saya banyak main teken, utang kemana-mana, akhirnya kan banyak ujian yang kayak gitu tadi, yang jatuh bertubi-tubi. Nah makanya kita sempat, saya itu ikhtiar bahkan di rumah ini saya dengan beberapa kawan, 3 kawan, kami itu selama 6 bulan tuh kalau bahasa kami goyang aras. Goyang arasnya Allah kita membaca apa yang bisa. Akhirnya kita baca Yasin berkali-kali, terus doa tengah malam itu mulai dari jam 12 sampai nanti habis subuh. Subuh jamaah, terus duha, habis duha istirahat. Saya mungkin aktivitas di kantor dan tidak efektif, kerja saya itu nggak produktif lah bahasanya. Tapi lebih banyak gitu, kalau sudah ini ngantuk kan, produktivitasnya kan kurang itu. Nah itu ternyata di sela-sela itu banyak yang saya temukan adalah ketenangan jiwa saya. Saat saya tenang, saya bisa memutuskan sesuatu itu dengan baik dan benar. Tapi kalau under pressure, dalam tekanan, ditagih utang, di ini, pasti memutuskan sesuatu akan panik. Nah makanya kalau saya itu kesadaran saya itu seperti yang saat saya goyang aras ini, mungkin aset saya nggak banyak hilang.
karena ketakutan kita ditagih bank, jual ini, bayarkan, ternyata nggak nutup. Iya, efek riba. Ya, iya betul. Ternyata di dalam perjalanannya setelah kita tenang, setelah kita, bahkan saya cerita, saya bikin pesantren, saya nggak ngurus apa namanya, urusan dunia bahasanya gitu, tapi masalah usaha tetap kan harus jalan walaupun ini. Dan memang tadi kuncinya ketenangan dalam melakukan usaha adalah menghindari riba ya. Betul. Dan saat ini memang usaha-usaha dan bisnis yang dilakukan properti itu kan nggak lepas dari riba. Jadi Ya. apa jauh dari riba sekarang? Ya secara pribadi saya kan sudah, pribadi saya ya, saya menghapuskan riba. Artinya saya tidak berhutang riba dan menuntaskan hutang saya yang lama masih ada. Tapi alhamdulillah sudah bahasanya itu dibakukan, tinggal pokoknya yang saya bayar dan saya usahakan untuk sesegera mungkin. Ini dari yang berpuluh-puluh miliar sekarang mungkin masih hanya tinggal 400 juta lah, 400 juta yang bisa saya bayar pokoknya saja. Kadang 25, kadang pas nggak ada yang nggak masuk. Itu yang saya lakukan. Tetapi terhadap user kan kami main di rumah subsidi itu kami biasanya pilihkan yang syariah dulu tadinya. Tapi kalau ada hambatan terhadap itu, kami kan ada nilai manfaat yang lebih yang kita kejar. MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu bisa memperoleh rumah kalau tidak dibiayai oleh bank syariah. Ternyata bank lain ini tetap, dan itu resikonya menurut saya, risikonya kan nggak besar, artinya bunganya nggak ada, artinya marginnya flat terus semua itu. Nah itu yang kita pilih. Kalau bisnis ya insya Allah kita sudah ngurangin lah, bahkan tinggal sisa-sisa aja yang ininya. Yang KPR kayak gitu itu ya kita terus terang memang masih ada, tetapi kan ada prinsip nilai kemanfaatan banyak yang harus saya capai, artinya banyak orang yang bisa kita bantu memiliki rumah dengan itu. Dan saya sampaikan Anda boleh memilih di bank syariah, oke, di bank konven, oke. Nah ada yang orang pilih bank syariah, bahkan bersyariah dengan kami sebagai developer itu menjadi pilihan. Pak, saya nggak mau pakai riba. Yang riba menurut kamu apa ini? Nggak mau pakai bank. Ya udah, ke kami langsung bisa. Itu kita kasih ke apa namanya, ke konsumen seperti itu. Janji Allah ya. Kalau Anda mau mengikuti perintahnya, selalu selesaikan urusan dunia. Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan saya bilang pertolongan Allah itu tidak ada konteksnya, itu tegak lurus tuh nggak ada. Saya pernah berbuat baik sama orang, saya bersedekah sama orang itu yang membalas, enggak. Kebangkitan saya itu juga lucu, yang saya sampaikan pertolongannya layatasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Waktu itu kawan haji saya itu datang ke sini, saya lagi keluar kan, ternyata terus nelpon, Pak Haji saya itu mau sewa alat gitu. Ya gimana, alat apa? Saya sudah nggak ada alat. Jangan gitu, serius nih Pak Haji, ini namanya Pak Muhadi, mungkin sudah almarhum, itu kawan haji saya tahun 2008. Terus oke, saya seriusin, kapan ketemuan? Lah ketemuan, begitu ketemuan dia di sini, di ruangan ini, kata dia, yang mau sewa alat tuh kawan saya Pak Haji. Lah kenapa nggak sekalian aja kawanmu yang diajak di sini? Coba kalau nilai kesabaran saya masih seperti yang kemarin dalam memutuskan sesuatu dengan gundah dan dengan under pressure, mungkin saya tempeleng, mungkin kawan saya itu mungkin malah berkelahi kan, ini ngerjain aja kan gitu. Aku udah serius-serius. Begitu didatangkan orangnya seminggu lagi ke saya, ternyata orangnya ini ngomong lagi bahwa yang butuh itu juga bukan dia, kawan sekolahnya waktu di Lahat. Wah kalau itu ngerjain aja, enggak serius ini Pak Haji, serius. Nah itu, terus ya sudahlah, kapan datang itu, ya udah nanti saya hubungin. Nah saya kan banyak keluar kota untuk menjalankan ya sisa-sisa proyek saya. Bener orang itu datang ke sini,
Tapi saya nggak nanggapin, saya kira ini mempermainkan aja mungkin. Tapi tidak ada perasaan berharap dari mereka, tidak pernah berpikir bahwa rezeki itu dari. Nah, ini salah satu lagi yang perlu saya sampaikan. Saya itu sering dalam kondisi gundah, terus bimbang mau memutuskan. Saya sering sholat mutlak, Mas. 2 rakaat mutlak, pokoknya khusus untuk menghadapi permasalahan hati saya itu. Saya menghadap siapa, saya sholat itu. Niat sholat mutlak 2 rakaat karena saya, kenapa kok saya gundah ini, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik. Dulu kayak gitu saya itu rajin tuh, pokoknya tidak betul-betul membawa Allah di dalam kehidupan kita. Seakan-akan itulah gitu kan, kata prinsipnya itu ya utamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Kalau enggak itu dilibatkan ya semuanya itu nggak bakal selesai masalahmu. Nah, itulah yang saya pegang itu. Bahasa kerennya amantu billah sumastaqim lah. Ya, yakin bahwa Allah itu bakal menolong kamu dan kamu takwa kepada Allah itu terus menerus. Amantu billah bil mustaqim. Wah, masya Allah, luar biasa. Iya, itulah yang saya pegang. Jadi saya bawa itu, karena yang tadi saya abaikan. Ternyata dia nelpon, Pak ini serius Pak, saya mau ini. Wah mohon maaf Pak, saya kira nggak serius, saya mungkin seminggu lagi Pak kita ketemu lah. Baru seminggunya itu ketemu sama saya ya di ruangan ini. Beliau itu, dan dia cerita, Pak saya itu punya proyek, kebetulan saya project manajernya, saya butuh alat. Saya mau sewa alat Pak Joko, ini jumlahnya sekian, doser sekian, eskapator sekian, kan gitu. Padahal saya waktu itu sudah nggak punya alat. Alat saya disita bank, alat saya disandra orang karena saya tidak bisa bayar solar, tidak bisa bayar utang di lapangan, nggak ada alat. Alhamdulillah kok saya dengan ringannya itu menjawab, Pak jangan sewa Pak. Kalau Bapak sewa, Bapak yang rugi, saya bilang. Kok rugi gitu? Karena Bapak gunakan atau tidak gunakan, Bapak harus membayar minimal jam 1 bulannya 200 jam. Kali 200.000 per unit. Terus operator Bapak harus bayar 100.000 per hari. Wah gitu ya. Terus gimana Pak? Mending borongan. Coba apa yang ada di dalam pikiran saya. Saya pengen jadi makelar saja waktu itu. Wah udahlah, nanti kalau benar orang ini borongkan, saya ambil aja dari kawan saya, terus saya nguntungin lah gitu. Nah itu, wah kalau borongan tidak ini Pak, saya tidak bisa memutuskan. Pak Joko survei kapan, terus nanti bikin penawaran. Oke, kita singkat cerita, saya survei, saya bikin penawaran, saya kirim ke Jakarta, terus kami diundang ke Jakarta. Wah itu, waduh, deg-degan saya tuh, wah ini. Semua makelar soalnya, posisi makelar. Ya, nggak punya modal, nggak punya alat, nggak punya mobil lagi. Bayangkan untuk ke Jakarta itu nggak punya mobil saya. Akhirnya ada China yang masih loyal sama saya. Boleh saya sebut namanya Welly gitu. Itu udah kayak kalau nama Inggris saya Om, karena dia waktu saya jadi project manager di Waskita, dia ikut saya terus, saya bantu. Well, karena trukmu itu nggak ini, sudah kamu jalan aja, saya bantu ini. Bener ya Om, kasih SPK ya Om. Ya nih, nah saat saya tumbang itu dia saya hubungin, well saya itu ada prospek gini. Udah Om, ayo Om saya antar aja Om. Ini. Nah yang nganter dia itu. Sampai di Jakarta, well itu nggak, wah aku nggak berani maju Om, saya nggak ngerti ini. Nah saya tunggu di mobil aja, ya sudah. Nah saya sholat duha, sholat mutlak lagi masalah itu, lapor kepada Tuhannya. Pas sidang itu saya cuma seorangan, saya sendirian. Di situ manajer-manajer itu kumpul. Direktur operasional sudah datang. Terus direktur finansialnya datang, tinggal dirutnya. Nah saya ngadepin itu, saya sendirian. Terus saya dulu itu pakai BB ya, apa? Iya, BlackBerry ya. Well, kamu kesini sih, well ini orangnya banyak banget, nemanin saya nggak apa-apa lah gitu. Di mana ini, ke atas ya, Welly nampingin saya doang. Terus dalam company profile itu kan dibaca sama direktur operasionalnya. Apa kata direktur? Loh Jok,
kamu itu orang Klaten ya, Jok? Iya, Pak. Klatennya mana? Akhirnya cerita kampung. Belum kerjaan. Nggak cerita kerjaan. Nah, ini orang kan wadah ngelihat, ini gimana? Katanya sidang presentasi masalah produktivitas dan presentasi metode. Kok ini terus, oh, orang Klaten. Udah. Berapa hargamu? Langsung gitu. 40, Pak. Pak Iri gimana, Pak Iri? Pak Iri itu project manajernya yang datang ke rumah saya tadi. Kalau budget kami 30. Udah, cara Padang saja. Punya Joko tambah punya Pak Iri bagi 2. 35 ya? Ya, udah. Cepet. Selesai 35 ribu per kubik dan kontraknya 3,5 miliar. Saat itu juga ditinggal pergi. Udahlah, bikin kontrak. Ya, Pak, kita keluar, Pak. Dia ngajak direktur keluar. Ya Allah, ini apa, permainan apa? Saya nggak pernah presentasi, saya nggak pernah ini. Terus manajer ini negosiasi lucu ini kata-kata manajer itu. Value udah sebelah. Iya, udah. Tapi udah saya pulang udah bawa SPK. Pak Joko, ini kami down payment akan kita bayarkan saat alat sudah di lokasi. Ini pembangunan pabrik beton terbesar se-Indonesia, Mas. Buat Wika ya. Letaknya di mana? Di Sumur Bakauni. Nah, itu. Dan saya pulang udah, waduh, Wel, alat siapa ya, Wel? Orang sudah nggak pada percaya sama saya. Udah, Om, pakai nama saya aja, Om. Nama saya nanti ini, saya yang cari, Om. Bener, Wel? Bener. Akhirnya yang cari Welly. Alat sudah sampai di lapangan, DP keluar. Wah, alhamdulillah udah nyaman itu. Dan itu proyek, Mas, yang tadinya 3,5 miliar, itu jadi 35 miliar itu. Ada penambahan, ada dredging yang dalamin laut, ada penimbunan, ada reklamasi, ada lumayan itu ya jadinya. Nah, itulah awal kebangkitan saya. Itu belum cukup. Ternyata Allah itu menimpakan kenikmatan tambahan di waktu yang tidak jauh dari itu. Ada orang, ya saya bilang broker tanah, kan tahu kalau saya main properti kan dulu orang lihat saya gede pasti ini, padahal saya nggak megang duit sama sekali. Mas, ini tanah harganya murah, Mas, luasnya 3,5, kayaknya kok 3,5 miliar, 3,5 hektar, ini kayaknya kok nyambung, ini apa sih, saya bilang kan gitu. Ya udah, coba gimana, saya cek, sore-sore saya cek ini. Ya sudah, saya mau, tapi aku nggak punya duit gitu. Akhirnya saya dihadapkan kepada pemiliknya. Saya sampaikan, Pak, mohon maaf, Pak, saya nggak punya duit ya, Pak, ininya. Kalau minat sih minat. Pak Haji Joko ini merendah bener loh, padahal nggak punya duit bener-bener itu. Jangan gitulah, Pak, kalau saya percayalah Pak Haji Joko mau gimana bayarnya terserah lah, Pak, ini gitu loh. Dalam negosiasi itu yang datang ke negosiasi itu maklarnya lebih dari 5 ya. Yang bilang, Pak, itu nanti dijual kaplingan, saya siap setor ke Pak Joko 500 juta sampai 600 juta dalam tempo nggak sampai 1 bulan gitu. Wah, masuk bisa, kenapa kalau kayak gitu kenapa nggak kamu aja yang beli, kan pikir saya kan gitu. Enggak, inilah Pak. Nah, akhirnya, Pak, kasih waktu saya 1 bulan ya. Nggak bisa Pak Joko, 2 minggu lah, Bapak mau DP berapa ininya. Udahlah, gini aja. Waktu itu kalau 100 kan 100 kali 3,5 miliar kan. Nah, itu 3,5 hektar, 3,5 miliar kan. Jadi saat saya bilang iya dan saat dia bilang saya yakin kepada Pak Joko gitu, itu nggak ada duit saya. Pas alhamdulillah pas jatuh temponya, payment pertama dari Wijaya Karya Beton itu kok cair gitu loh. Itu kan asik banget permainannya, nggak pakai otak, nggak pakai muter ini. Udah saya bayarkan aja sebagian itu. Kan kita payment keduanya untuk operasional sama untuk bayar itu. Udah 2 jalan. Project tanpa modal. Iya, project di Wika Beton jalan, di kaplingan itu jalan, dan bener berikutnya orang itu cepat dapat duit tuh.
Orang beli tanah saya Kaplingan itu kayak orang kemah itu. Isinya guru-guru Al-Azhar semua. Ini Pak sayang, ini sayang itu, Di saya sumur itu. itu Enggak, di di sini Tanjung Seneng belakang Gunung Madu. Itu ininya, Kaplingannya. Kalau di Sumur kan proyeknya. Oh iya, Proyek pabrik. yang 3,5 itu situ ya. Iya. Luar Wah, biasa. itu makanya alhamdulillah. Dari situ Itu jadi Bapak itu sudah lebih dari setengah saya bayar, bukan lagi DP. Dari ini Bapak itu, nah itu kan Pak Haji Joko ini suka merendah. Padahal saya benar-benar nggak ada. Gitu loh. Sampai situ juga belum selesai. Saya pernah berkontrak sama dulu namanya Kirin Miwon Food. Ini dalam periode bulan yang tidak sampai 3. Artinya mungkin bulan kedua. Dari itu Kirin Miwon Food itu mendesak saya. Pak Joko, kontrak yang lama ini harus dijalanin Pak. Ini sudah ada persetujuan dari dulu. Kita sempat waktu saya jaya, saya jadi kontraktor Miwon, itu di stop oleh lingkungan hidup karena efek limbah AMDAL. Terus itu udah dapat persetujuan setelah sekian tahun itu, suruh nerusin. Saya nggak punya apa-apa. Akhirnya sudah saya bilang sama kawan saya namanya Ridwan di Kota Sepang juga, Wan, kamu jalanin ya proyek ini Wan, aku nggak ada ininya, nanti manajemennya biar ponakan saya di sono bantu kamu di alat beratnya yang cari saya, tapi duitnya ya sudah Mas, saya setor Mas Joko berapa, udahlah kamu ngasih berapa aja inilah. Udah jalan 3 proyek itu sudah lebih dari cukup untuk narik alat saya yang di Bengkulu yang disandra orang, saya bayar. Berjalannya waktu saya tarik doser 1, terus eskavator 3 saya tarik, eskavator yang di Kalimantan Timur 1 saya tarik. Jadi akhirnya terkumpul waktu itu 12 lagi, sisa 12 itulah. Berangsur-angsur pulih seperti itu ya. Iya, dan gak ada modal semuanya. Allah itu menyelesaikan masalah ternyata tidak satu-satu loh. Wah, satu selesai dulu, nanti berikutnya paralel. Nah, langsung brek gitu, istilahnya menepuk itu. Wah, saya luar biasa, ya Allah, ini kok bisa. Bahkan saya bisa beli Fibro dari situ. Fibro itu pemadat, itu saya perlu pemadat ini. Kalau saya kan 35 miliar kan lumayan untuk nafas beli Fibro. Saya beli aja lah gitu. Nah, akhirnya beli Fibro pun sampai 2. Nah itu malah bangkit lah. Luar biasa ya. Jadi perjalanannya Mas Joko ini dari yang bangkit, bangun, dan dari punya hutang puluhan miliar, tapi dengan rahasia Allah, dan dengan lagi-lagi Allah tempat bergantung ya. Iya, betul. Dan itu artinya ada closing testimoninya bahwa semua harus pada Allah kita bergantung, dan semuanya diserahkan pada beliau, karena hitung-hitungan Allah sangat berbeda dengan hitung-hitungan manusia. Betul, Oke, mungkin perbincangan dari Tabayun sampai sini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.